Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan cerita pendakian Gunung Lawu. Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. Ini meneruskan cerita dari video yang sebelumnya yang sampai kita ngecamp di pos 3. Ya ngomong ya. Oh, nggak terima. Nah, ada yang nggak kalah seru. Pada saat video itu sudah diupload di YouTube, terus ternyata ada temen waktu masa SMA di daerah kami itu sebetulnya tidak ada tempat untuk mendaki gunung, jadi minoritas lah untuk para penghobi mendaki gunung. Dan karena sudah terlampau sangat lama, sudah sekitar berapa ya, sekitar 12 tahun lah kita tidak ketemu. Terus dia lihat status dan kapan katanya naik Gunung Lawu, ya barusan sekitar seminggu yang lalu gitu. Aku juga naik Gunung Lawu gitu, cuman via Cemoro Sewu gitu. Nah, saya kan sudah menceritakan apa yang kami alami sewaktu tahun 2019 kita mendaki Gunung Lawu. Beliau itu ternyata baru di November 2020 mendaki gunung. Beliau, ini cerita beliau dulu ya, sebelum saya memulai cerita pada saat real pendakian kami di sekitar 10 hari ke belakang lah. Nah, tapi ini sungguh nggak kalah seru. Beliau dari Banten, terus orang 6 sampailah di Cemoro Kandang, naik di Cemoro Kandang tapi turun di Cemoro Sewu. Nah, Cemoro Kandang ke Cemoro Sewu kan tidak begitu jauh, paling sekitar 1 kilo lah. Nah, pada saat pendakian Cemoro Kandang, mereka dengan timnya tidak mendapatkan kesulitan yang berarti sebetulnya, karena itu di waktu pagi pula untuk pendakiannya. Jadi mungkin masih bisa untuk melihat atau jarak pandang yang begitu luas lah. Jadi mengenai masalah baik itu fisik ataupun penglihatan itu masih normal karena di jam-jam normal. Masalahnya pada saat turun, gunung ini memang sangat memukau, gunung tinggi pula, di atas 3000 mdpl. Jadi gunung favorit lah buat para pendaki, medan yang cukup unik. Jadi tidak jarang dari belahan daerah manapun di Indonesia, bahkan kita sering melihat dari mancanegara pun ada yang naik Gunung Lawu, karena memang gunungnya juga cukup bagus. Akhirnya karena begitu terpesonanya berlama-lamaan di puncak, sehingga pada saat mau turun sudah sampai jam 5 sore. Namanya Mas Ablu. Dia mengalami cerita seperti ini. Pada saat turun dari pendakian jam 5 sore dari puncak menuju pos 5 udah sekitar jam 6 gitu. Dari pos 5 ke pos 4 itu kurang lebih kan jaraknya 1 jam setengah seperti itulah. Tiba di pos 4 ke pos 5, mereka sudah mulai kelelahan,
tapi tidak ada aral melintang mengenai cerita mistis dan semacamnya. Jadi normal-normal saja faktor kelelahan karena sudah masuk musim penghujan pula. Jadi medan yang ditempuh sudah cukup curam. Lagi pula ini informasi aja kepada teman-teman yang belum mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Itu medannya cukup ekstrim. Semua medan 85% itu batu. Ada yang curam, ada yang batu-batu tajam, ada yang memang tidak permanen. Jadi begitu diinjak ada yang ya bergeraklah oleng gitu. Jadi cukup hati-hati, kalau bisa dimohon untuk mendaki pada saat siang hari, baik mendaki ataupun turun. Terus safety shoesnya atau sepatu gunungnya yang proper lah ya. Mengingat medan ini cukup ekstrim, saya pernah mengalami kejadian melihat teman kita, maksudnya teman-teman pendaki lah, bukan dari tim kami, sampai ditandu gitu. Jadi kakinya patah. Jadi dimohon untuk para pendaki yang belum mendaki Gunung Lawu untuk saving energi, saving time, dan peralatannya yang cukup proper ya. Nitip itu aja. Baik lagi ke cerita. Sampai pos 3 ke pos 4 ke pos 3 itu ceritanya itu baru sekitar jam 7 malam ya, sekitar jam 7, jam setengah 8 lah sampai pos 3. Dari pos 3 ke pos 2 ini yang mengalami kejadian mistis yang istimewa. Sangat merinding karena saya pernah melewati rute itu dan ternyata kejadiannya pun sama di rute yang kami pernah singgahi. Dan mungkin saya yakin bagi siapapun pendaki yang pernah mendaki via Cemoro Sewu, pasti di rute ini akan mengalami hal yang sama. Di pos 3 ke pos 2 di situ ada batu. Posisinya kalau mau turun itu kita ada turunan sedikit paling sekitar 100 sampai 200 meter lah. Turunan itu sedikit 100 meter lah. Sedikit. Habis itu landai sedikit, lewati semak-semak sedikit, sangat landai. Sekitar 50 meter gitu. Nah, di area situ nanti akan ketemu batu besar menjorok ke jurang, ke tebing. Nah, kita melewati rute si batu besar itu. Jadi melewati si bagian tebingnya. Nah, itu kalau malam hari harus hati-hati sekali. Kalau bisa jangan mendaki di malam hari, kecuali bulan purnama ya. Jadi kelihatan. Kalau memang gelap gulita apalagi musim penghujan, saya harapkan tidak bisa mendaki lewat situ. Beliau 6 orang, 2 diantaranya dia melihat ada kemah di seberang tebing, ada tenda. Padahal seberangnya itu adalah tebing dan tidak ada akses menuju ke sana. Tapi 2 orang itu hanya diam. Dia tidak bilang atau apapun itu karena sudah terlalu malam, udah jam 8 lah lewat situ. Yang 4 lagi mencium aroma bau amis. Bau amis dalam artian anjir lah, bau darah gitu. 5 di antara 4, kalau ada 6 orang, yang 2 lihat tenda, yang 4 orang mencium bau amis. 3 di antara orang 4 itu hanya diam. Tapi yang 1 orang dia vokal. Mohon maaf ini agak kasar, agak saru. Anjing gitu. Bau apa ini gitu. Dan itu yang lain cuman baca surat Al-Quran atau semacamnya, entah itu tahlil, zikir dan macam-macamnya dalam hati, karena mereka semua sudah tahu kalau ini aneh gitu. Yang satu vokal itu terus menerus mengucapkan kata yang sama,
bau apa ini, bau apa, terus saja. Mereka sebetulnya harusnya sudah turun jauh, tapi mereka memutari rute yang berbeda dan akhirnya turun di situ lagi. Turun dari batu itu, mengelilingi batu besar, turun naik lagi, entah lewat mana. Yang setahu saya ada cuma satu rute dari pos 2 ke pos 3 itu ya melewati batu besar, tapi mereka bilang sudah jauh turun, melewati tanjakan sedikit-sedikit dan agak menurun lagi, tiba-tiba ngelihat batu itu lagi. Di 2 dan 3 kali mereka masih belum begitu sadar kalau mereka melewati rute yang sama, berputar-putar di situ. Sehingga yang keempat kalinya mereka baru sadar bahwa mereka melewati pohon besar itu dan melewati batu besar itu untuk keempat kalinya. Melewati besar itu dan mereka diam semua. Lihat sob, ini cukup merinding banget. Ini bulu kuduk sampai keluar semua. Terus lanjut, mereka berhenti, akhirnya ketemu sama pendaki lain dari Semarang. Terus mereka memberanikan diri untuk bertanya mereka apa yang mereka alami gitu. Akhirnya 2 orang yang dari Semarang ini juga sama memiliki indigo lah ya, orang yang mempunyai keunikan di indigo. Terus dia cuma bertanya, pundakmu berat ya, kepada yang satu yang ngomong Syaru tadi. Pundakmu berat nggak gitu? Berat. Kamu diam di situ gitu. Ada sesuatu yang ikut duduk di atas carriermu. Carrier itu tas pendaki ya. Akhirnya dia di situ ber apa namanya, ya semacam ritual lah gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah si orang itu sudah merasa ringan. Dan teman saya ini yang teman sekolah, dia kakinya yang kena gitu. Akhirnya dipijat-pijat baru mulai bisa semangat lagi, dan mereka akhirnya turun bersamaan gitu. Turun bersamaan, dan ternyata dari posisi dekat batu besar itu ke pos 2 hanya 1 jam gitu. Hanya 1 jam mereka sampai ke pos 2. Dari pos 2 ke pos 1 ya itu paling lama mereka berputar-putar dari jam 8 lah dianggap ya, sampai dengan jam 11 mereka di rute yang sama. Akhirnya mereka sampai base camp itu sekitar jam 1 dini hari, dan mereka berhenti di base camp. Biasalah kita pun kalau sudah mendaki biasanya rehat sejenak sambil makan-makan dan ngobrol ringan, karena mereka tidak memungkinkan untuk pulang ke Banten waktu dini hari. Akhirnya memutuskan untuk menginap di base camp terlebih dahulu, besok pagi baru berangkat. Dan ternyata di base camp itu mereka melihat Nyai Kunti di atas perkemahan mereka, sehingga semua orang memutuskan untuk keluar dan tidur di losmen, ambil guest house, dan mereka tidur di guest house. Dan alhamdulillah seperti itu ya. Manfaatnya apa yang bisa dipetik? Yang pertama, lagi-lagi jika kalian mengalami ramainya pusat kota, ambil contoh di Jakarta, mungkin dimanapun di Jakarta, menurut saya semua daerahnya sudah sangat ramai ya. Kalau di Jogja mungkin di Malioboro gitu ya. Kalau di Solo ya di Slamet Riyadi. Dimanapun kota kalian, jika kalian melihat keramaian seolah-olah seperti di alun-alun, maka gua pastikan gunung lebih ramai dari itu, makhluk astral terutama. Dan kami percaya itu. Karena apa? Karena gunung mempunyai persyaratan mutlak untuk didiami oleh makhluk-makhluk astral.
entah itu yang baik, entah itu yang jahat, yang usil, itu pasti ada gunung. Pesan moral yang didapat dari kejadian yang tadi saya paparkan, yang pertama, kita adalah tim. Seyogianya satu dan yang lain harus saling menjaga. Seperti itu. Ya. Oke, ini cerita yang satu, mengenai teman saya, sekilas tentang cerita pendakian dari Cemoro Kandang dan pulang menuju Cemoro Sewu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next stream.